yang aku percayai. Dan kita mau lanjut ke Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai ayat yang 42. Sebenarnya ini nggak panjang kok, ini nggak panjang kok. Ini masih satu 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 peristiwa. Tapi sebelum itu mau berdoa? Ayo kita berdoa. Tuhan, aku sungguh bersyukur untuk di siang hari ini bisa kembali live untuk membagikan renungan firman Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau yang akan bekerja menjamah setiap hati Tuhan, sehingga setiap firman ini enggak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan aku percaya Tuhan, setiap orang yang menantikan Tuhan, mengharapkan Tuhan, akan mendapatkan Tuhan, akan mendapatkan pemenuhan, mengalami keutuhan di dalam Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau yang sanggup melakukan hal-hal yang ajaib yang di luar dari akal pikiran kami Tuhan. Sebabnya kami mau rindu untuk belajar mengenali pribadi Engkau. Supaya ketika ada pencobaan dan ujian datang, kami tetap bisa semakin mengasihi Tuhan, bukan justru semakin meragukan dan tidak mempercayai Tuhan. Kau yang ada menutup bungkus setiap orang-orang yang berada di live talk ini, Engkau yang mematahkan dan menghancurkan setiap roh jahat yang berencana untuk mengambil damai sejahtera kami, yang akan mengambil sukacita kami dari diam, duduk mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, kita akan baca dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Wow. Jadi orang-orang percaya itu semakin banyak ya, nggak cuma kemarin kita lihat 2.000, 3.000 orang aja, tapi kita lihat udah makin banyak nih orang yang menyaksikan pelayanan para rasul dan akhirnya mereka menjadi percaya dan mereka berkumpul di serambi Salomo. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Wow, apa yang terjadi kepada orang percaya saat itu sampai firman Tuhan menuliskan bahwa mereka itu sangat banyak dan mereka dihormatin. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang yang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Tunggu, kita lihat dulu nih. Kan dari Kisah Para Rasul 2 kita melihat karakteristik gereja mula saat itu ya, gereja mula-mula saat itu. Lalu kita mau cari tahu lagi nih, apa sih yang terjadi di antara orang percaya saat itu? Yang terjadi adalah semakin banyak orang yang berkumpul, bergabung dengan persekutuan, komunitas pengikut Kristus, orang percaya, dan efeknya, dampaknya mereka dihormati oleh orang-orang yang tidak menggabungkan diri. Menarik ya, karena kok orang-orang itu di luar dari orang percaya itu memiliki sebuah kemurahan untuk menghormati, untuk memperhatikan orang-orang itu, untuk respect sama para pengikut Yesus, kok bisa ya gitu. Kayak aku tiap kali baca firman Tuhan tuh, khususnya ini aku tuh takjub karena kayak buahnya itu pekerjaan yang Roh Kudus nyatakan, kasihnya Tuhan, apalagi, mereka melakukan persekutuan, doa, mereka saling berbagi. Gaya hidup orang percaya saat itu, gereja mula saat itu, benar-benar menghasilkan kehormatan dari orang-orang sekitarnya. Kalau kita gitu nggak ya? Kalau kita sebagai orang percaya, kehidupan kita membuat orang menghormati kita, atau membuat orang jadi, "Masa sih dia pengikut Tuhan?" Gimana semuanya? Atau atau makin banyak orang yang nggak mempercayai kita bahwa kita adalah sebenarnya pengikut Kristus, karena hidup kita nggak menjadi terang dan garam bagi mereka. Dan nggak cuma itu, hasilnya ada pertambahan jumlah
baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, mereka membawa orang-orang yang sakit, orang-orang yang berkebutuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Mereka taruh di mana? Mereka taruh di jalan raya, supaya ketika Petrus lewat, bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan. Jadi nggak bisa dibohongin, ada orang-orang yang sakit yang mendengar tentang para pengikut Yesus, para rasul, akhirnya mau untuk mendapatkan buah yang baik, dampak yang baik, yaitu kesembuhan. Nah, ayat yang ke-16, "Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang, berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan." Oh, firman Tuhan katakan nggak cuma orang-orang yang sakit, tetapi orang-orang yang diganggu roh jahat. Lihat ya, justru semakin banyak orang yang care sama orang-orang sekitarnya untuk datang kepada para rasul, untuk datang kepada persekutuan orang percaya, sehingga mereka dapat kesembuhan. Kita pernah nggak sih ngerasa sebuah kepedulian dalam hati kita? Sehingga kita mau bawa nih orang-orang yang lagi sakit, orang-orang yang lagi punya kebutuhan mendesak, orang-orang yang lagi diganggu sama roh jahat, untuk mereka datang dan mengalami Tuhan. Ya, kebanyakan biasanya yang mau membawa orang-orang seperti itu antara kerabat dekat atau enggak keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya kalau misalnya kita udah mengalami kasihnya Tuhan, kita udah menerima indahnya cinta Tuhan, indahnya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, semua berkat jasmani dan rohani, kita mengalami kenikmatan, kita mendapatkan kenikmatan dari Tuhan. Kita masih ingat nggak sih untuk bawa orang-orang sekitar kita ke Tuhan? Supaya yang ngalamin kenikmatan tuh bukan kita doang, supaya yang ngalamin kesembuhan tuh bukan cuma kita doang, supaya yang ngalamin pemulihan bukan kita doang, tapi orang sekitar kita yang belum kenal Tuhan, supaya mereka dapetin kenikmatan dalam Tuhan. Iya kan, sebenarnya kita ketika kita mau berbagi tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita, sebenarnya kita lagi mau share ke orang lain bahwa, gue udah dapetin hal ini dari Tuhan, gue udah dapetin kasihnya Tuhan, gue udah dapetin kesembuhannya dari Tuhan, gue dapetin pemulihan dari Tuhan, gue dapetin jawaban doa dari Tuhan." Dan kita berbagi sama orang sekitar kita bahwa, kalian tuh bisa loh dapetin hal yang sama." Atau kita hanya mau terima kasihnya Tuhan buat diri kita sendiri. Kita nggak mau untuk memperkenalkan Yesus ke orang lain karena, "Aduh nanti ribet, jelasinnya gimana? Aduh aku nggak pinter ngomong. Aku tuh nggak pinter untuk ngajarin orang. Aku tuh nggak pede buat tampil bicara sama orang. Gimana mau jadi saksinya Tuhan?" Gimana ya? Yang aku percayai bahwa orang-orang yang mau, orang-orang yang mengingini kasihnya Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka adalah orang-orang yang akhirnya bisa untuk perkenalkan, menceritakan, menyatakan nama Tuhan. Ngomongin sempurna, nggak ada satupun dari kita yang sempurna. Saya pun sadar saya nggak sempurna. Saya terbatas secara pengetahuan dan kekuatan. Saya ada kurangnya, saya nggak sempurna. Nggak ada dari kita yang sempurna. Kalau misalnya kita mau tunggu sampai kita sempurna, pertanyaannya adalah, apakah nanti akhirnya kita akan tetap memberitakan tentang nama Tuhan? Atau justru kita udah fokus ke hal yang lain? Kita baca ayat yang ke-17 ya. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Wow. Yang aku seneng ketika baca firman Tuhan adalah kita bisa melihat firman Tuhan tuh apa adanya menuliskan. Oh, imam besar dan para pengikutnya dari kelompok mazhab Saduki mau bertindak karena mereka iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Kenapa? Apa yang salah dengan para rasul? Para rasul sedang melayani orang-orang yang membutuhkan. Para rasul sedang mengajarkan sebuah kemerdekaan, pembebasan dari dosa, iya kan? Itu yang sebenarnya Yesus ajarkan kepada para rasul bahwa
Semua permasalahan yang ada di dunia ini sebenarnya ada kaitannya dengan dosa. Masa sih seluruh hidup kita ada kaitannya sama dosa? Ada. Contoh ya, contohnya gini, kenapa ya kita jadi terjebak dalam kehidupan yang konsumtif? Kita selalu pengen beli ini, pengen beli itu, aduh kemarin tuh udah makan itu enak, pengen beli lagi, aduh kayaknya masih stok nih di rumah. Kita jadi orang-orang yang konsumtif di zaman sekarang. Kita sulit banget untuk membatasi, keinginan dengan kebutuhan, kita sulit banget untuk memberikan batasan ini cukup. Karena kenapa? Karena mata kita nggak pernah merasa kenyang, nggak pernah merasa puas. Lidah kita nggak pernah merasa puas. Telinga kita nggak pernah ngerasa cukup. Kita selalu pengen untuk diakuin, kita selalu pengen dapat barang-barang yang, berharga untuk kita dapat pengakuan dari orang lain. Kita punya appetite, appetite itu kita punya, nafsu makan yang besar banget sampai kita sulit untuk membatasi, ini cukup, ini enough. Karena kita tuh nggak pernah merasa cukup, kita sulit. Manusia selalu mencari yang memuaskan dirinya. Tapi faktanya, manusia nggak akan bisa mendapatkan hal itu kecuali dalam diri Allah, dalam pribadi penciptanya. Karena memang dalam hati manusia ada sebuah tempat dalam hati kita di mana kita merindukan adanya sesuatu yang memuaskan kita, tetapi memuaskan itu dengan sifat yang kekal. Sedangkan di dunia ini nggak ada yang kekal, duit nggak kekal, kesembuhan, kesehatan nggak kekal, apalagi apa yang kita makan dan minum nggak kekal, apa yang kita pakai baju, sepatu nggak kekal. Apalagi kita mengharapkan adanya, mmm, kita mengalami keutuhan, kepenuhan dari hubungan yang kita bangun dengan orang sekitar, mau itu keluarga, mau itu pasangan, mau itu teman-teman. Kita mengharapkan bahwa mereka akan bisa memenuhi sebuah ruang kosong dalam hati kita. Jawabannya nggak bisa. Pengetahuan udah katakan bahwa manusia selalu cenderung untuk mencari yang bisa memuaskan hatinya. Tapi nggak bisa karena di dunia ini nggak ada satupun ciptaan yang bisa memuaskan hati kita, kecuali pencipta kita. Jadi akhirnya iri hati, sebenarnya itu kan awalnya dari dosa. Ini aku bicara tentang iri hati ya. Iri hati, adakah yang pernah merasakan iri hati? Semua orang aku rasa pernah ya. Dari kita kecil sampai sekarang kita pasti pernah berada dalam posisi kita iri sama orang lain. Kita iri sama orang-orang yang, kelihatannya dia hidupnya nggak benar, tapi kok dia lebih bahagia daripada saya. Kayaknya dia itu kan waktu itu nggak lulus sekolah ya, tapi kok dia lebih sukses ya daripada kita. Tunggu, kita kan tahu orang tuanya tuh kan nggak beres ya, orang tuanya tuh udah cerai. Kok bisa sih dia punya kehidupan rumah tangga yang bahagia? Kita pasti pernah untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Lalu kita iri, kenapa kelihatannya orang lain hidupnya bisa lebih bahagia, lebih baik daripada kita. Salah satu firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang aku ingat sampai sekarang adalah, kenapa iri hati itu tidak baik di mata Tuhan. Kenapa iri hati itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Adakah yang tahu kenapa iri hati? Kenapa iri hati itu tidak boleh? Tunggu tunggu, emang iri hati ada, ayatnya dalam firman Tuhan? Ada, kalau kita lihat dari Amsal, kalau kita lihat dari Mazmur, kemarin tanggal 24 aku baca Amsal 24, jangan iri hati langsung tuh kalimat pertama. Tapi nggak cuma Amsal dan Mazmur, dari Perjanjian Lama udah ada. Dari mana itu? Oke. Dari salah satu 10 hukum Taurat. Di hukum yang ke-10 dikatakan, "Jangan mengingini milik sesamamu manusia." Banyak tuh, mmm, dari istrinya, dari, hewan-hewan, eee, yang dia miliki, dari rumahnya, apalagi dari apapun yang dia miliki, kita nggak boleh mengingini milik orang lain. Iri hati menyebabkan Kain bunuh Habel.
Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Iya, jadi tunggu, iri hati itu kenapa? Jadi gini ya, 10 hukum Taurat itu nggak cuma bicara untuk hukuman atau larangan terhadap tindakan kita atau perkataan kita, tapi termasuk keinginan hati kita. Nah, sekarang aku tanya, keinginan hati kita ini sebenarnya bisa nggak sih untuk ditahan? Semakin kita tahan malah semakin besar keinginannya. Misalnya kita hari ini, kita nggak boleh nih ngomongin orang ya, kita udah terbiasa selalu ngomongin orang, kita stop, kita sadar kita nggak mau ngomongin orang. Tapi ketika kita tahan, makin kenceng tuh keinginan untuk ngomongin orang, "Aduh nih ya aku dengar berita si ini nih meninggal, katanya gini gini gini. Ya ampun aku nih dengar katanya teman kita dulu nih di SMP, dia tuh keluarganya gini gini." Kenapa ya ketika kita makin menahan keinginan kita malah makin besar? Ada yang setuju di sini? Aku sadarin itu. Bahwa, iya ya Tuhan, kalau misalnya semakin aku tahan, semakin aku kekang keinginan aku, malah semakin buas, semakin liar, semakin besar. Ya pada akhirnya kita lihat dari Perjanjian Baru bahwa kita bukan dibenarkan dari melakukan 10 hukum Taurat, tetapi kita diselamatkan karena iman dalam Yesus Kristus. Terus kaitannya tentang iri hati ini apa dong? Iri hati itu sebenarnya bicara bahwa kita tuh sebenarnya tidak mensyukuri berkat Tuhan. Iya, kita nggak merasa cukup dengan berkat Tuhan. Jadi kita bandingin berkat orang lain dengan berkat kita. Kayaknya tuh dia tuh mulai eksisnya tuh ya di sosial media tuh kayaknya, lebih lebih duluan aku deh, tapi kenapa dia lebih viral ya? Iya, kayaknya tuh dia junior kan di kantor kita, tapi kenapa dia yang lebih banyak dapat promosi? Kenapa dia yang lebih banyak untuk dapat pekerjaan dari bos ya, kita malah enggak? Nah, kita sedang membandingkan berkat orang lain dengan berkat kita. Yang di mana akarnya sebenarnya kita nggak mempercayai Tuhan sebagai Allah yang memelihara dan mencukupi kita. Jadi jatuhnya kita membandingkan bahwa, yang itu diberkatinnya kayak gitu, kok aku enggak? Yang itu, cuma doa sekali terus Tuhan jawab, aku doa 20 kali nggak dijawab-jawab. Ya aku pernah berada di posisi itu. Membanding-bandingkan, menghitung berkat ke orang lain lebih dapat berkat banyak ya Tuhan, sedangkan aku enggak. Sampai akhirnya ketika baca firman Tuhan, aku menyadari betapa pentingnya untuk kita mengingat kebaikan Tuhan, menghitung berkatnya Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu jadi kekuatan kita. Oh, Tuhan aja 2020 waktu lagi pandemik bisa tolong saya ya, padahal saya lagi nggak kerja. Oh, berarti Tuhan yang sama yang akan tetap bisa menolong saya meskipun hari ini keadaan saya udah kerja. Oh, saya dengar tuh bahwa waktu saya kecil Tuhan tuh selamatin saya dari sakit penyakit. Berarti Tuhan yang sama juga yang akan bisa menyembuhkan saya saat ini. Yuk kita mulai ingat lagi kebaikannya Tuhan, kasihnya Tuhan, kemurahannya Tuhan. Jangan kita lupain. Karena Mazmur yang katakan, "Ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah kasih karunia Tuhan," karena kita akan menyaksikan pertolongannya lagi. Kita akan menyaksikan kasihnya lagi dinyatakan atas hidup kita. Jadi, iri hati tuh nggak semudah, nggak seenteng, nggak sesederhana yang kita pikirkan ya. Iri hati itu sebenarnya menjadi sebuah petunjuk bahwa kita lagi nggak mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu memberikan cukup bagi kita. Wah, ketika aku dengerin khotbah itu, aku kayak, "Ya Tuhan, ampunilah saya Tuhan, ampunilah saya." Karena saya nggak nyangka bahwa ternyata sedalam itu dosa dari iri hati, se-damage itu, sedestruktif itu dosa iri hati kepada diri saya. Saya tahu bahwa kita berada di sebuah, society yang suka membandingkan satu dengan yang lain, apalagi sosmed udah ada sekarang. Kita mudah banget untuk ngeliat, "Ih, nih cewek cakep banget ya, ya ampun keluarganya kayaknya happy family banget ya, ya ampun kayaknya keren banget ya dia, kayaknya hidupnya berlimpah kecukupan," gitu. Kita mulai membanding-bandingkan, hati-hati.
Sekali lagi sosmed nggak salah ya. Sosmed itu adalah benda yang netral, aku percaya. Tapi tergantung kita nih, kita mesti hati-hati sebagai pengguna sosmed. Jangan sampai karena kita cenderung lebih banyak untuk, ngeliat sosmed, akhirnya kita malah akhirnya terjebak dalam iri hati, kita jadi nggak suka sama orang lain yang kelihatannya lebih diberkatin, hati-hati. Jadi apakah kita mempercayai Tuhan bahwa berkatnya cukup atas diri kita? Semoga kita semua yang dengerin Live Talk hari ini, kita jadi orang-orang yang mempercayai bahwa berkat Tuhan tuh cukup buat saya. Apa yang terjadi, berkat Tuhan tuh cukup bagi saya. Kalau misalnya orang lain dapat kemenangan, puji Tuhan orang lain tuh dapat kemenangan. Puji Tuhan, doa orang lain tuh dijawab sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan juga akan jawab doa saya. Saya percaya Tuhan juga akan pulihin keluarga saya. Saya percaya juga bahwa Tuhan akan mengadakan, menunjukkan, menyatakan pekerjaannya dalam hidup saya. Itu ya yang aku mau bahas dari iri hati yang dialami oleh imam besar dan para pengikutnya. Jadi para rasul itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman itu, firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ, sementara imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya, dan semua pengawal ada di tempatnya dan di muka pintu. Tetapi setelahnya kami membukanya, tidak ada seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal dan seluruh orang-orang ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka, orang-orang yang mendengarkan pengajaran para rasul saat itu. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanya mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu," maksudnya dalam nama Yesus. "Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu itu." Wow, berarti udah viral banget ya, udah makin banyak orang yang mau mendengar pengajaran para rasul. "Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Ini adalah kalimat yang sama yang Petrus katakan di Kisah Para Rasul yang mmm, keempat ya, kita kemarin baca, ketiga, sorry ketiga. Di mana Petrus dan Yohanes ditangkap dan dia mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan Petrus mengatakan hal yang ini lagi. Berarti kita tahu ini prinsip firman Tuhan ya yang kita perlu perlu ingat. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikannya oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, para pemimpin besar agama Yahudi saat itu tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi orang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, nah ini adalah salah satu tokoh yang kita perlu ingat, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang itu disuruh keluar sebentar, maksudnya para rasul.
Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu mereka sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya sebagai seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu itu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, di Gamaliel yang berbicara, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Hmm. Cukup panjang ya, yang aku sampaikan, tapi aku akan ulang poin-poin yang pentingnya. Jadi tadi aku bahas, tentang imam besar dan para pengikutnya dari mazhab Saduki akan bertindak nih terhadap apa yang dilakukan oleh para rasul. Karena sebelumnya Petrus dan Yohanes sudah dapat peringatan ya, udah dapat larangan keras untuk membagikan, menceritakan tentang pribadi Yesus dan pekerjaan yang Yesus lakukan. Akhirnya mereka ditangkap masuk dalam penjara. Kita pause di sini dulu. Pernah nggak kita kepikir kenapa ya para rasul ini dibiarkan masuk penjara? Kenapa sih Tuhan Allah yang besar mengizinkan para rasul untuk ditangkap? Pernah nggak kita berpikir kayak gini? Kok bisa ya para hamba Tuhan ini ditangkap masuk ke dalam penjara? Bukti pertolongan Tuhan mana? Buktinya Tuhan mana? Kalau Tuhan ada, kok dibiarkan nih para rasulnya, para muridnya masuk dalam penjara? Ya, BTW penjara zaman dahulu tuh beda sama penjara yang zaman sekarang ya. Zaman dahulu tuh di bawah tanah dan bentuknya tuh bukan ruangan yang besar. Salah satu penjara yang terkenal tuh kan penjara ketika menangkap Paulus ya. Itu bener-bener untuk satu orang aja lubang gitu loh. Jadi penjara itu bukan tempat yang aman, bukan tempat yang nyaman gitu ya. Kemarin aku sempat ngobrol sama salah satu temen aku, dan dia bagikan bahwa kita jangan terburu-buru menilai keadaan itu baik atau buruk. Karena nanti ketika kita udah melaluinya, kita baru tahu bahwa, oh sebenarnya itu baik. Hal yang jahat, hal yang nggak enak yang kita alami itu sebenarnya bertujuan baik juga ya buat kita. Kita kan manusia kadang cenderung untuk lebih gampang cepat menilai bahwa yang untung itu baik, tapi yang rugi itu nggak baik. Sama ketika aku baca para rasul yang masuk dalam penjara ini. Dulu kupikir, "Ih, iya masa Tuhan membiarkan sih Paulus masuk penjara? Masa sih Tuhan membiarkan rasul yang begitu ekstrim ini, si Paulus, untuk ditangkap dan berada dalam penderitaan di dalam penjara?" Tapi karena aku terlalu terburu-buru untuk menilai bahwa yang rugi, yang nggak enak itu buruk, sampai akhirnya aku sadar bahwa pemikiran aku salah, pemikiran aku keliru. Bahwa ternyata sesuatu yang nggak enak, yang nggak nyaman bagi kita, tapi Tuhan izinkan terjadi, adalah sebuah kesempatan untuk Tuhan menyatakan pertolongannya. Ya kalau para rasul ini nggak ditangkap, malaikat Tuhan nggak akan ada untuk menolong para rasul. Mujizat tidak akan terjadi. Kok tiba-tiba mereka bisa keluar dari penjara, tapi kuncinya tetap ada di tempat asal, para penjaganya masih ada di depan pintu.
kok merekanya udah nggak ada, dari mana gitu ya. Jadi kita lihat dari masa-masa di mana para rasul ini menghadapi tekanan, penderitaan, justru mereka menyaksikan bahwa Tuhan menyertai mereka. Nggak selalu bicara tentang mukjizat seperti hal ini ya. Pada akhirnya kita melihat juga dari tulisan yang Paulus katakan, bahwa akhirnya Paulus tuh menunjukkan begitu berharganya Yesus, sampai saya rela masuk penjara. Begitu mulianya Yesus, saya sampai rela untuk mengorbankan diri sendiri. Dan daerah itu saat itu yang mendengar Paulus masuk dalam penjara, mencari tahu. Kenapa sih penyebabnya seorang rasul bisa ditangkap? Oh, alasannya bukan karena kesalahan Paulus, bukan karena kebodohan Paulus, tetapi karena Kristus. Dan orang kan makin bertanya ya, hah? Emang siapa Petrus sampai Paulus bisa seperti itu? Emang apa yang Yesus lakukan sampai ada orang yang mau berkorban berada dalam penjara karena nama Yesus? Nah, akhirnya kita lihat lagi di Kisah Para Rasul 5 ayat 19 sampai 20 ini. Malaikat Tuhan diutus kepada para rasul dan malaikat Tuhan membawa mereka keluar dengan cara yang tidak biasa. Dan akhirnya mereka pergi dari penjara itu untuk memberitakan firman hidup kepada banyak orang. Jadi mereka melakukan bagiannya aja, nggak nggak lakukan hal yang lain, mereka cuma tetap memberitakan firman yang hidup. Dan mereka menaati pesan malaikat itu. Firman Tuhan yang katakan. Kebayang nggak kalau para rasul nggak mentaati pesan itu? Mereka pikir, "Oh, mungkin itu cuma perasaan saya. Oh, itu mungkin hanya, apa ya, sebuah wujud dari hantu kali ya?" Enggak, tapi mereka mempercayai pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan dan akhirnya mereka bisa mengajar orang banyak selepas dari mereka, keluar dari penjara. Dan yang terkaget-kaget adalah para imam dan para pengikutnya yang menyaksikan, "Oh, mereka bisa keluar dengan cara yang ajaib ya." Mereka akhirnya nggak bisa menyangkal lagi bahwa yang terjadi atas para rasul itu adalah hal-hal yang ajaib. Orang kuncinya masih ada di tempatnya, penjara juga masih terkunci, para penjaga juga masih berada di depan pintu, pintu muka. Dari mana mereka bisa keluar? Kalau bukan karena pertolongan Allah. Tapi yang menarik lagi kita mau bahas tentang Gamaliel ya. Gamaliel ini kita tahu bahwa dia adalah seorang guru, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati. Gamaliel akhirnya menyampaikan sebuah pesan yang bijaksana tentang orang-orang dulu yang muncul yang mengaku dirinya istimewa, seperti Teudas dan Yudas. Udah banyak, pengikutnya, tetapi pada akhirnya ketika ia mati, pengikutnya itu tercerai-berai dan akhirnya hilang, lenyap gitu aja, nggak ada lagi pembahasan tentang Teudas dan Yudas. Gamaliel melihat bahwa kita jangan melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka. Karena kalau mereka berasal dari Allah, mereka nggak akan lenyap. Tapi kalau mereka berasal dari manusia, dari inisiatif manusia, dari keinginan manusia, pasti jalan mereka nggak akan mulus. Pada akhirnya, mereka akan lenyap, akan hilang. Hati-hati nih, kita jangan sampai kita lagi sibuk ya untuk mengurusi orang ini, jangan supaya kita lagi melawan Allah. Jadi Gamaliel nih seorang yang bijaksana ya, padahal seorang guru ahli Taurat, tapi dia seorang yang bijaksana. Iya, Gamaliel ini adalah seorang guru dari Paulus. Nanti kita baca di Kisah Para Rasul ada tuh tertulis jelas bahwa Paulus adalah murid dari Gamaliel. Dan akhirnya mereka dipanggil, para rasul dipanggil dan tetap mereka dilarang. Dan mereka dilepaskan. Ayat yang ke-41 dikatakan, rasul-rasul itu
meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Tunggu tunggu tunggu. Para rasul kan baru keluar dari penjara. Para rasul kan baru aja mendapatkan kecaman, mendapatkan ancaman, mendapatkan larangan. Kok mereka bisa keluar dengan gembira? Ini firman Tuhan nggak salah kan? Enggak, firman Tuhan nggak salah. Ini Indonesia terjemahan, baru ya, kalau misalnya teman-teman semua baca. Nggak ada yang salah dari firman Tuhan. Tetapi kita mau lihat yuk perspektif yang lebih jauh, apa yang membuat mereka gembira ya? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi, penderitaan, penolakan, penghinaan itu nggak lagi dianggap sebuah keburukan bagi para rasul, tapi dianggap sebagai sebuah hal yang menggembirakan karena mereka memang layak untuk menderita karena nama Yesus. Nah, sebentar, gimana perspektif kita terhadap terhadap penderitaan? Gimana pandangan kita terhadap penderitaan? Apakah kita masih menganggap bahwa kalau aku menderita berarti ini ada yang salah? Iya sih, dulu aku juga kayak berpikir seperti itu, kalau misalnya aku menderita berarti karena aku salah. Tapi kenyataannya ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita berkata yang benar, ketika kita hidup dengan cara yang benar, kita tetap menerima penolakan, kita tetap menerima yang namanya penderitaan, kita tetap menerima yang namanya penghinaan dari orang sekitar kita. Yang sering dikatakan apa? "Ah, so suci lo, ngomongin Tuhan-Tuhan mulu. Ah, kayaknya hidupnya nggak usah bener-bener amat lah. Kan kita hidup cuma sekali ya. Nggak usah deh, kayaknya untuk ikut Tuhan nggak usah serius-serius banget. Kalau nggak nanti kita sengsara. Kita nanti nggak bisa hidup bahagia." Ada yang pernah dengar dengan kalimat-kalimat seperti itu? Itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa ikut dalam penderitaan Yesus. Saya tahu bagi beberapa orang kalimat ini nggak terbiasa. Karena menurut mereka, mereka mau menghindari penderitaan dalam hidup. Aduh, menderita dalam hidup tuh udah banyak, mau ditambahin lagi menderita karena ikut Tuhan. Saya mau katakan bahwa Yesus sudah kasih teladan. Yesus lakukan semua yang benar, Yesus ajarkan semua yang benar, dan Yesus mendapatkan penolakan dan penderitaan. Jadi kita nggak bisa untuk kita mau ikut Tuhan, kita nggak bisa untuk kita mau meneladani Tuhan, tapi kita menghindari penderitaan. Ada yang keliru nih dengan pola pikir kita. Justru, kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita ikut juga dalam penderitaannya. Kita nggak hanya ikut dalam kebangkitan Yesus aja, "Iya, aku mau ikut dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, puji Tuhan, aku dapat pemulihan, aku dapat kesembuhan, aku dapat jawaban doa." Ya, itu kan semua orang Kristen yang alamin, dan itu yang semua orang Kristen sungguh sangat harapkan dalam hidup mereka. Tapi, ketika kita belajar firman Tuhan lebih lagi, kita nggak bisa menerima kuasa kebangkitan Tuhan, tanpa terlebih dahulu ikut dalam penderitaannya. Kita nggak bisa menikmati kuasa kebangkitan Tuhan aja, tanpa terlebih dahulu kita mau mati di dalam Dia, meninggalkan manusia lama kita, menyalibkan manusia lama kita, dan kita mati di dalam Dia, bersama dengan Dia. Jadi, apa yang dilakukan oleh para rasul ini, mereka bergembira bukan karena mereka gila gitu ya, bukan. Tapi karena mereka mendapatkan perspektif yang baru, sudut pandang yang baru ketika melihat kehidupan. Menarik ya, mereka berada dalam persekutuan. Mereka mempelajari firman Tuhan yang tercatat dalam Perjanjian Lama. Mereka menyaksikan pekerjaan dan pengajaran Yesus. Dan hidup mereka diubahkan. Buktinya apa? Perspektif mereka berubah. Dari perspektif mereka berubah kan akhirnya tindakan mereka jadi berubah. Hidup mereka jadi berubah. Nah, sekarang kita lihat hidup kita. Mmm, saya udah ngalamin perubahan belum ya dalam Tuhan? Saya udah banyak berubah belum ya dari kehidupan saya yang lama? Ya mungkin nggak semuanya sih, tapi kayak ada beberapa area yang udah puji Tuhan, udah Tuhan lepasin, udah Tuhan, buat saya mampu untuk melaluinya, sehingga saya bisa menerima ada perubahan, ada sebuah pertobatan dalam hidup saya, itu bagus.
Itu baik. Perubahan hidup itu dimulai dari perubahan perspektif. Dan gimana kita bisa mengalami perubahan perspektif kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Gimana kita mau berharap untuk kita diubahkan sama Tuhan, kalau kita cuma dengar firman Tuhan tuh di hari Minggu aja? Gimana kita mau untuk, menerima sebuah pertobatan yang ekstrim, cinta yang radikal sama Tuhan, kalau kita nggak mengizinkan Tuhan untuk ambil alih hidup kita? Gimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang lebih besar daripada sebelumnya kalau kita nggak menyerahkan hidup kita sama Tuhan? Iya juga ya, saya masih setengah-setengah nih menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Karena saya takut aja kalau Tuhan itu, memberikan jawaban atas apa yang saya doakan tuh lama. Karena saya perlu usaha saya sendiri. Saya perlu untuk saya berjuang sendiri juga dong. Aduh, kalau misalnya percaya-percaya sama Tuhan aja tuh, saya tuh jadi kelihatan kayak bego gitu, kayak blow on, kayak orang bodoh. Tunggu dulu, tunggu dulu. Sebenarnya yang Tuhan lagi ajarkan kita lewat penyerahan diri adalah untuk kita nggak melihat dari sudut pandang kita sendiri. Kita nggak berjalan dengan kekuatan atau dengan kepintaran kita sendiri, tapi kita hidup mengandalkan Tuhan. Saya tahu akan ada banyak orang yang menilai kita, "Ah, lemah banget loh. Ah, apa-apa Tuhan. Ah, apa-apa mau didoain dulu. Ah, apa-apa mau tanya Tuhan dulu." Nggak apa-apa, sekali lagi nggak apa-apa. Perkataan orang itu tidak akan mempengaruhi hidup kita, kalau kita tidak mengizinkannya masuk dalam telinga kita. Tapi kalau misalnya kita mengizinkan perkataan orang lain itu masuk dalam pikiran kita, ya udah kita akhirnya membiarkan orang lain mempengaruhi kita. Tapi kalau misalnya kita menyadari bahwa hidup kita ini karena Tuhan, kita dijaga sama Tuhan, cuma rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa tenang, aman, damai. Kita nggak perlu peduliin apa kata orang. Kita nggak perlu mencari pengakuan atau persetujuan orang lain untuk kita bisa hidup. Karena hidup kita dijaga, dipelihara sama Tuhan. Itu aja sih yang mau aku sampaikan dari renungan firman Tuhan hari ini. Aku tahu ini cukup panjang ya, tapi ada poin-poin penting yang aku pengen, bagikan, aku tekankan lagi di akhir dari renungan ini, adalah bagaimana ada pelipat gandaan dari jumlah orang percaya saat itu. Nggak cuma ada pelipat gandaan di internal pengikutnya Tuhan, pengikut Kristus, tapi ada sebuah, respect yang ditunjukkan oleh orang-orang di luar dari pengikut Yesus. Karena melihat gaya hidup orang percaya saat itu memang baik gitu, secara 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 moral baik gitu dan menguntungkan, bertujuan baik, memberikan damai sejahtera. Nah, terus kita lihat juga selain ada hal yang positif, ada hal yang kelihatannya, ini nggak biasa, yaitu para rasul yang ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Tapi ketika mereka mengalami penolakan, penghinaan, dan penderitaan itu, mereka nggak semakin takut, mereka tetap aja berani untuk menghadapi menghadapi para orang-orang yang menangkap mereka. Karena mereka tahu mereka lebih mengutamakan mentaati Tuhan ketimbang mentaati manusia. Kenapa ya? Kenapa para rasul ini berani banget untuk berhadapan sama para pemimpin Yahudi saat itu, imam besar saat itu? Karena mereka hidup mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dari, perkataan atau persetujuan orang lain. Ya, kalau misalnya kita masih hidup mengandalkan Tuhan saat ini, kita nggak perlu takut terhadap apapun perkataan orang. Kita nggak perlu takut terhadap apapun yang jadi, penilaian orang. Kita nggak perlu takut terhadap rencana orang lain dalam hidup kita. Kita nggak perlu takut terhadap perbuatan orang lain terhadap hidup kita. Karena pada akhirnya kita lihat, ya pelihara kita tuh Tuhan, yang jamin hidup kita tuh Tuhan. Nggak ada yang bisa melawan Tuhan, nggak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Kalau Tuhan udah berencana, udah pasti jadi. Kita udah lihat deh dari seluruh perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau Tuhan udah berkehendak, jadi. Mungkin kelihatannya ke-delay ya, ketunda, tapi akhirnya jadi. Dan akhirnya kita saksikan para rasul ini menganggap diri mereka layak. Mereka bukan sedih karena mereka baru keluar dari penjara itu sedih, kita diancam, enggak. Tapi mereka bersukacita, mereka bergembira. Karena mereka ikut dalam penderitaan Yesus. Nah, kita gimana nih? Kita sebagai
para pengikut Kristus, orang-orang yang mengasihi Kristus saat ini. Gimana pandangan kita terhadap penderitaan? Kita masih menghindari penderitaan kah? Atau kita, ya udahlah terima aja, toh juga pasti semua akan dijadikan baik oleh Tuhan. Toh semuanya masih dalam kedaulatannya Tuhan, ngapain takut? Iya, setuju. Dan aku berdoa semua teman-teman yang mendengarkan renungan hari ini beroleh kekuatan dan beroleh hikmat daripada Tuhan. Sehingga teman-teman semuanya, mungkin aku tahu nggak semuanya punya kesempatan untuk menjadi, orang-orang yang melayani Tuhan, tapi kita semua punya bagian untuk memberitakan Injil. Kita semua punya bagian untuk menceritakan pribadinya Tuhan dalam hidup kita. Karena pada akhirnya kita care sama orang lain supaya orang lain tuh ngalamin Tuhan, ngalamin kasihnya Tuhan. Masa sih kalau kita mau terima berkat kita cuma mau biarin berkat itu buat diri kita sendiri, kita mau tahan berkat itu buat diri kita sendiri, enggak ya. Kita mau bagikan itu juga bagi orang, supaya orang lain dapat merasakan dan menikmati berkat itu. Puji Tuhan. Hari ini udah sekian, renungan yang saya bagikan. Hari ini tuh, dari videonya aku agak gerak-gerak ya, karena, lagi toolsnya bermasalah jadi aku perlu pegang. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, aku sungguh sangat bersyukur bahwa firman Tuhan hari ini ada untuk membebaskan dan memerdekakan kami dari tipu muslihat iblis, dari setiap apa yang menjadi, tipu daya dunia, dari hal-hal yang kami tidak sadari, bahkan dari setiap godaan-godaan iblis. Kami menerima firman-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami menerima bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami itu baik, termasuk penderitaan, penghinaan dan penolakan. Aku mengucap syukur Tuhan bahwa kekuatan-Mu dilimpahkan lebih lagi kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau Tuhan akan lebih lagi menyatakan diri-Mu, pribadi-Mu yang sempurna, yang luar biasa, sehingga setiap orang yang mengalami Tuhan, dia mau memberitakan tentang Tuhan kepada banyak orang. Sehingga semakin banyak orang Tuhan dapat mengalami Tuhan, semakin banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan yang indah dan ajaib dalam hidup mereka. Aku bersyukur bahwa berkat Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan ada menjaga hidup kami, dan hanya rencana Tuhan terjadi dalam hidup kami. Rencana-rencana orang jahat, rencana-rencana roh jahat itu semua digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan, dan kami mau mengasihi Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Semua thank you yang udah hadir hari ini. Aku lihat ada Kak Jagat, pendengar setia, puji Tuhan. Ada Tae Gyok Sui, nih dia baru share live. Ada Narni Yusman. Ya, jadi halo semua, shalom teman-teman yang baru pertama kali hadir join Bapak Ibu yang hadir di live TikTok saya. Jadi saya biasa live itu setiap Senin sampai Jumat. Kemarin ada yang nanya, kok Sabtu Minggu nggak live? Ya, saya kalau Sabtu Minggu waktu berkeluarga. Dan Senin sampai Jumat saya jam 2 kurang sampai jam 3 hadir untuk membagikan renungan firman Tuhan di live TikTok. Itu aja. Jadi, jangan lupa untuk, kalau misalnya mau follow, untuk bisa dapat notifikasi setiap kali saya live, supaya kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, supaya kita sama-sama semakin kenal Tuhan, supaya kita sama-sama saling mensupport nih, seluruh warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah, interdenominasi, apapun denominasi Anda, mau Anda, saat ini sedang berjemaat ataupun tidak berjemaat di satu gereja, tapi kita tetap sama-sama saling bertumbuh, saling mensupport di dalam Tuhan. Dan sekian, kita ketemu besok hari Selasa jam 2 kurang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.